Ya udah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja dia tahu amat. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Coba cakep macam. Ini orang kayaknya butuh banget belajar bahasa Melayu. Mbak, sini gua ajarin. Sampai bisa gua ajarin. That we just speak in our own language and then fingers crossed that the other person understands what we mean. Apakah bahasa Malaysianya push up? Dorong bawah saja. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia, terus dia bilang oh bukan MRT, bukan LRT. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa semua untuk mereaction. Jadi ada beberapa link video yang telah saya terima ya dari teman-teman sahabat kita. Jadi ini ya videonya taklah panjang, sikit-sikit, so kita kumpulkan jadilah bukit kan. Jadi pembahasannya mengenai ada beberapa orang tiktokers dan juga influencer, bahkan seorang ustazah dari Indonesia yang membuat video mengenai bahasa Malaysia dan juga Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Malaysia dan juga Indonesia itu sebenarnya tidak jauh berbeza ya. Kosakatanya juga hampir sama, tapi walaupun ya meskipun persamaan ada di dalam bahasa Indonesia dan juga Malaysia, bahkan ya di dalam persamaan itu ada berbeda makna, artinya juga berbeda. Jadi tanpa membuang masa, kita akan nonton satu persatu video yang telah diunggah oleh orang-orang jenius dari Indonesia ini. Jom. Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira pada ngerti nggak ya? Tanya jalan. Tuh ada satu. Sorry, English? Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa apa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja dia tahu amat. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba gue telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo? Hai, sudah tiba kan Malaysia? Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu? Are they all tourists? No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, you know, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Like, yes, I agree with you, but a lot of Indonesians who are descendant of Chinese people, Indian, or even Arab, they fluently speak Indonesian, you know? Really? Do they speak Indonesian? Oh, I'm impressed. Ya, but for this Indonesian way. Dia macam nih ya, kalau kita pergi ke kampung-kampung, contoh ya macam Kelantan sana ya, di kampung lah Kedah, Johor ya, bagian kampung, kita akan boleh dengar orang Cina, orang India fasih bahasa Melayu. Pernah ya dulu saya membuat reaction mengenai ada satu family ya orang Melayu tapi boleh ya dia berbahasa India dan juga Cina. Tidak masalah jika kita memahami banyak bahasa. Dan lagi satu, di Malaysia ini ramai sangat orang dari luar negara. Jadi jika kita tengok orang Cina itu kita kena tahu dulu betul tak warga negara Malaysia ya. Betul tak dia orang Cina. Jangan nampak putih aja Cina ya. Nampak cipit aja Cina. Kita kena tanya dulu orang itu orang apa. Sebab foreigner memang melambak di sini. Kalau orang Malaysia sendiri tak kira lah bangsa apa, tidak memahami bahasa Melayu ya, bahasa nasional mereka akan susah untuk mendapatkan kerja dan juga
kelulusan di dalam persekolahan. Kena cari tahu dulu ya. Jadi lanjut lagi nih. Bahasa Melayu gimana? Ya coba cakep macam. Ini orang kayaknya butuh banget belajar bahasa Melayu. Mbak, sini gua ajarin. Sampai bisa gua ajarin. Cakep macam. Tak, dia pasal apa dia bercakap macam tu? Ya Allah, dak sekali pasal apa? Aku cakap utara. Pasal apa aku cakap utara ni? Oh, cakap utara dia. Kau haduh. Betul dia cakap macam, ya cik, kenapa ya? Awak panggil saya ke? Ya awak ajak saya berkapa? Ya Allah, teruja saya. Ya Allah, teruja. For your information, I'm still orang Indonesia, okay? Indonesia Raya Merdeka, Merdeka. Oh, hebat gua. Masih ingat. Lain kali bila kau tak boleh nak bercakap bahasa BM, kau tak payah nak cakap. Kau tak payah acah-acah nak cakap bahasa Upin Ipin, Ayu, drama TV3. Ui, gila dia punya bahasa. Kau tanya kat orang atau kau search kat YouTube macam mana cara cakap BM. Tak gitu. Betul. So next time jangan nampak sangat. Woi, pekat betul bahasa utara dia. Woi, pekat betul. Ini mesti dah lama duduk dekat Malaysia kan. Ataupun boyfriend dia orang utara, kita tak tahu. Kok pula. Lari saya ke Kelantan. Jadi ya pemirsa, betul lah apa dikata kakak cantik ini. Tak semua bahasa di dalam Upin Ipin itu ya bahasa keseharian di Malaysia. Cari tahu dulu ya. Translate di Google kan ada, ataupun kita tinggal search saja di YouTube. Kan banyak tuh cikgu-cikgu Malaysia yang membuat video-video untuk belajar bahasa Melayu Malaysia. Jangan malu untuk belajar bahasa negara orang, karena itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Dan juga kalau kita salah, kita bisa malu sendiri, betul tidak? Lanjut. Wait, oh my gosh, hi, if you're Indonesian or Malaysian, can you please watch this video? Because I just remember this really funny story from back in high school and I really want to share it with somebody, so please. Okay, so I'm Indonesian and back in high school I had this friend who was Malaysian. And just for context, for those of you who may not know this, Indonesia and Malaysia, we kind of speak the same language, kind of, but not really. It's a little bit different, as you will see as we go on with the story. Anyway, she told the story of how she and her dad went to the mall to get a raincoat for her little sister. And so obviously because Indonesians and Malaysians, our language are so close to each other that we just speak in our own language and then fingers crossed that the other person understands what we mean. And so the dad walks into the store, talks to the sales lady, and he went, "Halo, saya ingin beli jas hujan untuk budak saya." And I started laughing because the word budak in Malaysia apparently means child. But the word budak in Indonesia literally means slave. And so this man walked into a store and asked the sales lady if he could buy a raincoat for his slave. Ini hal yang biasa terjadi ya. Seperti saya first time sampai ke Malaysia dulu, saya kan kerja di salah satu kilang tekstil terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi supervisor saya orang Melayu lah. So dia tanyalah pada saya, "Kamu budak Indonesia ke?" Saya marah pemirsa. Rasanya saya pernah cerita ya, saya marah sebab kalau budak di sini kan anak ya. Tapi kalau di Indonesia itu budak itu macam ya begitulah ya pemirsa. Itulah yang saya katakan. Ada persamaan kosakatanya tetapi bisa jadi, boleh jadi lain pula maknanya kan. Jadi kita kena belajar dan memahami. Jangan pula kita memaksakan diri bahwa bahasa ini harus sama macam itu. Sama. Malaysia dan Indonesia itu bahasanya sama. Tapi ada juga yang tidak sama artinya, maknanya. Lanjut. Apakah bahasa Malaysianya push up? Dorong bawah saja. Bertemu dengan bumi. Ya, benar. Ya, kalau tahu. Tahu temen gue orang Malaysia. Iya. Silakan bertemu dengan bumi. Waduh, bahaya dong. Nah, yang begini-gini ya, followersnya berjuta-juta, pengikutnya berjuta-juta. Tetapi ya membuat video macam ini. Jadi yang nonton juga yang tidak tahu sejarah dan tidak tahu soal kebenaran bahasa itu, jadi percaya begitu. Kita seharusnya jika ingin membuat video atau edukasi, patut kita membuat informasi yang betul
betul, bukan dibercandain, apalagi mengenai bahasa. Betul tak betul pemirsa? Begitu. Agaknya orang-orang ini harus belajar ya untuk memahami. Dari abjad aja sudah berbeza tuh bahasa Indonesia dan Malaysia. Tak percaya? Jom. Oke, siapa orang Indonesia dalam ini saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan? Punya huruf Indonesia kan? Jadi kalian itu nggak nyebut A, B, C, D, E, F, G. Kalian sebut A, B, C, D, E gitu kan? Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama temanku, kita naik komuter nih yang mana? Yang KAI ini ke? Lepas itu dia bilang KAI. Jadi aku pun, oh KAI, kenapa KAI? Ya kita kan di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, oke, so lepas ni kita turun di stasiun mana? Lepas tu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang, enggak, MRT, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia. Terus dia bilang, oh bukan MRT, bukan LRT, LRT. Tapi yang kalau KAI itu tak boleh pula sebut KAI. Confused member. Betul lah itu kan. Kalau memang KAI, seharusnya ya ikut juga sama macam penyebutan MRT dan juga LRT. Tapi ya pemirsa, saya bagi tahu ya, sekarang ini di Indonesia sudah ramai anak-anak remaja dan juga di sekolah-sekolah rendah itu sudah mulai mempelajari bahasa Inggris ya. Biasanya negara yang maju itu perlu menggunakan bahasa negara lain ya. Karena ya namanya juga negara maju akan didatangi oleh negara-negara luar. Ya, kita tahu bahwa negara Indonesia itu memang luas dari Sabang sampai Merauke, dan kita tahu bahasa Inggris ini memang digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi waktu saya pulang ke Medan tuh hari, saya ada lihatlah ya di sekolah itu sudah membuat program untuk mempelajari bahasa Inggris. Wow, semakin maju ya. Sebenarnya dari dulu sih les ya atau tuition di bagian tempat saya ya di Medan sana sudah ramai yang pergi untuk belajar bahasa Inggris. Dan di sekolah-sekolah juga dari zaman saya sudah diwajibkan untuk belajar bahasa Inggris. Tapi karena sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, so bahasa Inggris itu jadi tenggelam pemirsa ya. Tenggelam. Karena di Indonesia sana memang ramai orang yang menggunakan bahasa Indonesia begitu. Ya nggak apa-apa sih ya. Ya seperti kalau di Malaysia kan karena ramai ya dari mancanegara, jadi wajib harus memahami banyak bahasa begitu. Oke, lanjut. Orang Malaysia kan ejaannya berbeda sama orang Indonesia. Kalau aku baca ini B, C, L, Bunga Citra Lestari, BCL. Aku mau cerita nih, jadi kan waktu itu aku lagi sama kawan aku orang Malaysia. Terus waktu itu aku lagi main handphone nih, lagi scroll IG. Terus aku lihat nih, BCL mau nikah. Terus aku langsung, oh BCL mau nikah. Terus aku langsung bagi tahu ke kawan aku, BCL mau nikah loh. Nah terus kawan aku itu jawab, siapa? Aku masih yang excited gitu kan, BCL. Dia jawab lagi, hah siapa? Terus aku jawab lagi dong, BCL, Bunga Citra Lestari, yang almarhum suaminya orang Malaysia itu loh. Aku dia yang kayak agak bete dikit gitu loh, kayak lah aku nggak tahu BCL sih, BCL gitu loh terkenal. Terus aku liatin nih handphoneku ke dia kan, terus baru dia jawab BCL. Terus pas dia jawab BCL gitu aku yang kayak hah BCL, aku mikir dulu 2 detik BCL. Terus aku kayak iya sih BCL. Nah habis itu ada cerita lagi nih. Jadi kan waktu itu gantian nih kawan aku yang lagi main handphone, dia lagi liat-liat IG story dia kayaknya. Terus tiba-tiba dia bilang, wah kawan-kawan aku ramai nih, banyak yang ke Bali, ke DWP gitu kan dia bilang. Terus aku pas denger kayak apa? Dia bilang lagi DWP. Terus aku langsung lihat handphonenya aja, apa? Aku penasaran dong, di Bali ada acara apa yang orang Malaysia banyak dateng gitu kan. Terus aku lihat, oh DWP. Terus kawan aku yang kayak Confused dua-dua ya. Tapi itulah bestnya ya pemirsa, jika kita mempunyai
teman yang berbeda negara, pasti ada juga perbedaan bahasanya ya. Jadi kalau kita mempunyai teman di luar negara begitu, macam orang Indonesia punya teman orang Malaysia, kita akan banyak belajar dari bahasa masing-masing yang berbeda itu ya. Dan kita tidak jadi palatau, memandai-mandai begitu ya. Apalagi termakan cerita-cerita hoax begitu kan. Nah sekarang ini yang saya fokusnya ya, ternyata kartun atau animasi Upin Ipin tuh sangat besar juga ya dampaknya di Indonesia, karena apa-apa pasti dikaitkan dengan Upin Ipin. Macam dulu lah ya, orang Malaysia juga banyak belajar bahasa Indonesia dari sinetron-sinetron Indonesia yang telah disiarkan atau diputarkan di Malaysia. Jadi nggak masalah kita belajar ya pemirsa. Lanjut nih, ada seorang ustazah dari Indonesia ya, bertemu dengan influencer Malaysia, membuat video mengenai bahasa Malaysia versus bahasa Indonesia. Jom, daripada penasaran. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa subscribe juga saya. Taksi. Ayam ni boleh bercakap lah. Kadang kukuruyu pagi-pagi. Kukuruyu. Macam tu. Itu cara ayam Indonesia. Ustazah Oki dan juga ya Aka Mielova. Wah, mari kita saksikan keseruan mereka dalam membahas bahasa di antara kedua negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya lagi ada di Malaysia dan baru aja selesai syuting untuk program Next to Nilofa. Kalau tadi saya jadi bintang tamu, sekarang Nilofa jadi bintang tamu di vlog saya. Nah, Lofa apa kabar? Alhamdulillah, syukur. Masya Allah ya. Lofa ini dengan nikop tapi masih sangat aktif di televisi teman-teman sekalian. Jadi ternyata apa yang beliau pakai ini tidak menghalangi untuk berkarir, untuk berprestasi insya Allah. Hari ini Lofa kita mau main game. Sik. Oke, boleh. Ya, main gamenya itu adalah akan ada seseorang yang mengucapkan dengan English dan kemudian Oki akan jawab dengan bahasa Indonesia, Lofa jawab dengan bahasa Melayu, oke? Oke. Jadi Ataupun nanti separuhnya lagi saya terbalik. Boleh Iya cuba, ke? boleh cuba. Benar bahasa Indonesia? Tak ada sangat. Boleh Oke, cuba. boleh. Oke, sekarang kita mulai dengan games yang pertama. Silakan sebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayunya dari spoon. Sendok. Sudu. Tahu nggak sendok? Tahu sendok, Aku juga tapi tahu tapi sendok. kalau di Malaysia sendoknya yang besar. Oh, ya. Jadi Sendok, sudu. Oke. Tapi kalau balik itu lucu juga loh, Pak. Lopa bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. Okey. Tukar ya. Coba. Taksi. Alamak, apa bahasa Melayu? Sama enggak, Lopa bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. Apa? Taksi lah di sini bahasa Inggris juga. Taksi. Gampang lah. Kalau di Indonesia Oke. kalau macet jam, kalau taksi Apa? becak. Tak ada taksi. Kereta sewa. Kereta sewa bahasa Melayu. Bahasa Melayu kereta sewa ya? Tapi taksi pun sama. Sama juga taksi juga. Indonesia Melayu taksi sama. Oke, lanjut. Chair. Kursi. Ada tak bahasa yang lebih susah lagi? Indonesia Melayu kursi. Rabbit. Kelinci. Hah? Kelinci. Oh, Arnab lah. Bahasa Arab. Bahasa Arnab. Bukan Arnab. Iya, Arnab itu bahasa Arab. Arnab tu rabbit. Nah, kalau rabbit tu Arnab dalam bahasa Melayu. Bingung. Saja. Oke. Kelinci. Fitting room. Tempat ganti baju. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Tahu juga bilik persalinan. Bilik persalinan. Bilik persalinan itu bilik orang melahirkan.
Itu bilik bersalin. Apa? Mask. Oh, Mas. masker. Tapi muka lah kan? Tapi muka. Pelitup Pelitup muka. muka. Pelitup muka. Oh, iya ke? Pelitup muka. Pelitup apa ini? Pelitup muka. Oke, masker. Masker. Cellphone. Apa sih bahasa Indonesianya? Gawai. Gawai. Telepon bimbit. Oh, telepon bimbit. Oke, tahu telepon bimbit. Kain untuk menutup luka. Oh, perban. Kalau ada luka tuh, bandage tuh. Bandage lah. Apa bahasa Melayunya? Bandage kan? Tak boleh bahasa Inggris. Bahasa Melayu, perban. Bandage? Kalau tahu bahasa Melayu, orang Melayu di sini tulis di bawah apa ya? Tulis pemirsa. Basketball. Bola keranjang. Bola keranjang. Kita apa sih? Basketball. Bola basket. Bola keranjang. Bola keranjang. Oke lah. Just kidding. Bercanda. Gurau. Bercanda. Gurau tak ada. Gurau. Ya? Tahu bergurau. Tapi terlalu formal. Kalau di Indonesia itu macam formal sangat. Nah, oke. Sesama. Pilek. Hah? Pilek. Pilet. Pilek. Pilet. Flu. Pilek. Selsema. 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 nih, selsema. Pilek. Susah sebut kan? Selsema. Lanjut pemirsa. Selanjutnya prayer room yang smaller. Tempat sholat. Surau. Oh, surau. Oke lah. Kita di daerah-daerah surau. Zero. Kosong. Kosong. Nol. Kosong. Nol. Sama lah. Sifar. Bahasa Emergency. Kecemasan. Ruang gawat darurat. Oh. Kalau saya tengah sakit nih, ruang gawat darurat. Iya kan kita unit gawat darurat Iya, kan? betul. UGD. Iya benar, kita unit Kecemasan. UGD. Kecemasan macam tu. Saya mau ke unit gawat darurat. Kalau sakit tak mampu ucap. Emergency. UGD aja gitu. Jalan-jalan. Bersiar-siar. Bersiar. Kapal pesiar kali bersiar. Bersiar-siar. Towel. Anduk. Tuala. Tawala. Handuk. Kalau sini tuala ya. Nah, Indonesia ini jajahan Belanda. Yes. Jadi handuk tuh bahasa Belanda. Kalau Malaysia jajahan Inggris. Jadi dia Towel. Tuala. tawala. Betul. Love. Cinta. Love. Bukan love. Ketawa. Ketawa. Gelak. Ketawa. Nah, gelak. Sepeda. Basikal. Oh, Basikal, sepeda. Gratis. Percuma. Percuma. Masakan Hafat memberikan Gratis pendidikan tahu. percuma. Gratis tahu? Oh, tahu. Agustus. August ni August. August ya. August ya. Child. Hah? Child? Anak-anak maksudnya. Anak-anak. Anak. Budak. Bayi. Budak. Cow. Lembu. Oh, sapi. Tahu tak sapi? Tembikai. Watermelon. Apa tuh? Tembikai. Tembikai. Watermelon. Semangka. Ya. Semangka. Semangka betul. Kalau sehari pun cakap semangka. Apa semangka? Suara-suara hewan. Dua soalan terakhir. Suara hewan yang berbeda. Oh iya ke? Boleh. Coba sebutkan suara hewan yang biasa diperagakan oleh anak-anak kecil. Suara apa? Ayam. Kukuruyu. Ayam ni boleh bercakap lah. Tak ada kukuruyu pagi-pagi. Kukuruyu. Contoh. Yang satu memperagakan ayam jantan, yang satu ayam betina ya kan. Guk. Anjing apa ni? Betul. Guk. Seru ya. Itu English. Itu doktor telan apa? Guk. Telan air. Guk. Seru. Guk di Indonesia, kalau di Melayu atau English woof. Cat. Meong. Betul. Iya kan? Kenapa dia macam orang Terengganu? Dia tinggi kat belakang. Miok. Pintar juga. Kalau Mia Terengganu Tanya ya. lupa nih. Karena sama NG.
Nah, Indonesia meong 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 gitu. Meong meong. Oh, ini miau miau. Oke, meong meong meong. Tapi hebat lah, hewan-hewan di Indonesia ni semua boleh Bicara. caranya beza. Nah, apa lagi? Sapi atau lembu? Ini seru-seruan aja ya pemirsa. Best lah macam ni. Ya. Udah itulah ya, itu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tapi oke, boleh cakap bahasa Melayu sikit-sikit. Yes, Oki pandai. Saya tak pandai lagi. Sekarang Oki mau Lova terakhir nih closing statement. Semuanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan betul. Lova cakap bahasa Indonesia tapi agak panjang sikit. Nanti kita cakap bahasa Melayu. Biar betul-betul ya. Tak boleh Aku nggak bisa ngomong dalam bahasa Indonesia. Itu bisa. Lagi apa aja sikit. Nggak tahu. Lagi. Apain sih? Oke, Lova cakap bahasa Indonesia ya. Lova, hari ini kita ngapain sih di sini? Kita lagi syuting. Betul. Kita lagi syuting satu program di di TV namanya Next to Nilova bersama figura yang cukup hebat dari Indonesia. Itu masih ada Melayu-Melayu sikit. Sekarang saya nak cakap bahasa Melayu, tapi Lova kena beri saya skor. Saya cakap Melayu bagus ke atau tak? Okey. Hari ini saya sangat-sangat bahagia sebab saya boleh jumpa Lova untuk yang ketiga kali. Alhamdulillah. Dan saya rasa saya bersyukur kepada Allah sebab saya jumpa. Saya sangat teruja begitu. Semua dia. Saya jumpa Lova di sini, saya jumpa orang-orang baik kat sini. Saya berharap semoga semua program yang Lova buat dan juga kita buat pada hari ini boleh menginspirasi orang lain. Boleh ke saya cakap bahasa Melayu? Kita bagi 90 Tinggi. So, kalau lagi lama dekat Malaysia terus boleh fasih terus. Betul. Sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Kena tukar. Alhamdulillah. Ya sudah ya teman-teman sekalian, makasih sudah nonton vlog ini. Nah, itu serunya jika kita memiliki ya atau mempunyai sahabat berbeda negara ya. Kita bisa belajar bahasa dari negaranya, bahasa nasionalnya, dan dia juga bisa belajar bahasa nasional kita begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ini jika kita banyak mempelajari atau bisa memahami banyak bahasa itu banyak sebenarnya keuntungannya. Jadi jangan gengsi untuk belajar, tapi jangan pernah perlekehkan bahasa nasional negara lain ya semata-mata tidak sama dengan ya bahasa kita. Setuju tak setuju pemirsa? Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.